Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-insana fi ahsani taqwim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa khatimi lima sabaq nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma nawwir qulubana binurika wa hidayatika wa ma'rifatika wahdina ila siratikal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Wallahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayah wallahu a'lam wa rasuluhu bil murad. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Besar Al-Amir dan semua jajarannya, dan semoga diberikan kesehatan dan semoga dikuatkan menjalankan tugas untuk kemakmuran Masjid Besar Al-Amir, dan juga Ketua Kurma dan seluruh anggotanya, para pemuda yang ingin berpartisipasi untuk memakmurkan Masjid Besar Amir. Semoga beliau dipanjangkan umur dan diberkahi, dimudahkan segala apa tujuannya, cita-citanya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para jamaah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan semoga Allah muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik, hidayah, atas dan kudrahnya, nikmat yang berlimpah, yang paling utama nikmat iman Islam. Alhamdulillah, dengan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di Masjid Besar Al-Amir dalam rangka thalabul ilmi, untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena mencari ilmu itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban bagi kita semuanya untuk melaksanakan. Seandainya kalau kita tidak melaksanakan, berarti kita sudah mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kumpulnya di tempat yang mulia ini dan barokah insyaallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan bagi kita semuanya. Kumpulnya kita ini menjadi jembatan bagi kita semuanya, mendatangkan ampunan dan rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salamnya semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, itba'u tabi'in, para alim ulama, walianya Allah, dan juga kita semuanya sebagai umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti.
para jamaah yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, kita selalu harus merasakan bersyukur, harus merasa gembira ketika kita ada di majlis taklim. Sungguh berbahagia orang-orang yang bisa hadir di majlis taklim, karena orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mau melangkahkan dua kakinya untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baginda Rasulullah dalam hadisnya, maka barang siapa yang melangkahkan atau berniat dari rumahnya untuk talib ilmu, itu semata-mata sama dengan dia adalah berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita tergantung niatnya. Ya semuanya, karena sudah ada standar bagi innamal a'malu binniyat. Jadi berangkatnya kita dari rumah untuk mencari ampunan Allah, atau dalam garis besarnya kita datang ke Masjid Jami' Al-Amir untuk mencari ilmu. Semoga dengan mobilitas yang kita pakai ini, yang kita pakai sekarang ini, nyampe menuju Allah Subhanahu wa taala. Niat karena Allah semata. Ya, karena manusia mencari komoditas ketika mengerjakan sesuatu baik akan akhirat, banyak yang digadaikan. Ini jangan kita sampai menggadaikan ya kehidupan untuk bekal di akhirat, digadaikan untuk duniawiyah. Kalau merasa mahabbah atau cinta kepada Allah dan Rasulnya, ada orang yang mencintai Allah atau mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada tidak mau apa-apa. Ada karena dikasih sesuatu. Itu mah berarti kayak bocah. Contoh ya, anak-anak misalkan boleh mau ngaji atau mau sekolah, tapi harus dibeliin ini. Baru mau sekolah, baru mau ngaji, itu berarti kayak bocah. Ya, bagus itu juga, nggak apa-apa. Tetapi seolah-olah kita itu kuli ya, kalau begitu. Jadi ada mengerjakan sesuatu karena dikasih sesuatu. Makanya di dalam mahabbah kepada Allah ada pillah, ada ma'allah. Yang artinya mungkin begini, kalau enggak salah, Allahu a'lam bishawab. Kalau mahabbah fillah itu tidak mengerjakan sesuatu, tidak mengharap apa-apa. Hanya kepada Allah aja. Tidak mengharapkan bahwa ada surga, ada neraka, ada ini, ada itu, tidak. Hanya menuju Allah aja. Baca Al-Quran, tasbih dan sebagainya. Sedekah, riyadhiyah, semuanya. Menyumbang anak yatim sebenarnya tidak ada. Hanya menuju Allah. Itu yang hebat. Jadi tidak ada misalkan kayak bocah, tidak ada. Seolah-olah menuju Allah itu hanyalah dikasih sesuatu. Ada Allah, orang itu yang tadi kayak bocah. Kenapa kamu sholat? Kenapa kamu? Karena saya mau hadir ke majelis Basar Al-Amir, saya jadi ketua dong. Nah, itu mah beda. Itu kayak bocah. Ketika selagi nggak dikasih jabatan, dia tidak ada. Kayak itu mah kayak anak-anak mau sekolah cuma pengen jajan.
Dikasih ketika jajan sekolah, kalau nggak dikasih tidak. Tuh. Ada orang yang seperti itu, sama digadaikan. Berarti kita sholat karena kita dikasih sehat oleh Allah, baru mau sholat. Ketika kita misalkan ada datang nih mau bangun malam, mau sholat tahajud karena apa? Karena kita dikasih oleh Allah Subhanahu, usahanya alhamdulillah maju. Banyak duit, ya, segalanya, kesehatan. Itu ibadahnya karena dikasih sesuatu oleh Allah. Ketika dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala suatu pahit bagi dirinya, berhenti. Kayak tadi anak-anak karena maunya sekolah itu karena dikasih jajannya 20.000. Ketika tidak dikasih 20.000, cuma 10.000 atau cuma 5.000, ya anak-anak nggak mau sekolah. Apalagi yang dikasih. Maka Allah menurunkan Nabi Ayub alaihissalam, contoh bagi kita semuanya. Ini sebelum melangkah, ya. Gitu. Dalam Islam itu diatur oleh Allah, diatur dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebelum itu menurunkan Nabi Ayub. Iblis protes kepada Allah bahwa kata iblis kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, Ayub itu ibadahnya karena kaya raya. Dikasih olehmu karena harta yang banyak. Kata Allah, bukan. Ayub ibadah itu karena ya. Ketika coba Ayub itu dihilangkan hartanya oleh silahkan, menghilangkan hartanya habis oleh iblis. Kenapa? Tahu bagaimana taktiknya iblis namanya. Orang syirik begitu. Habis hartanya. Ketika itu iblis datang Nabi Ayub, Ayub, hartamu semua habis. Apa jangan dari Allah kembali kepada Allah. Allahu Akbar. Ayub lagi salat. Tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu maka iblis masih lihat Nabi Ayub beribadah terus pada Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi pada Allah. Sama protes lagi. Ayub ibadahnya itu karena dikasih sesuatu banyak. Ceweknya 4, ada cantik-cantik. Terus, anaknya, karena anak dan sebagainya. Coba kalau dihilangkan itu dia, silakan hilangkan aja. Coba. Apakah Ayub sesudah tidak ada, istrinya, anaknya tidak ada, semua tidak ada dengan hartanya, apakah musibah atau tidak? Habis semuanya. Kita itu tentang iblis Nabi Ayub. Yub, semua habis yang kau miliki. Harta habis, anakmu pada meninggal semuanya, gedung-gedung habis, semuanya habis. Dan istrinya juga yang ketiga mau dicerai karena habis hartanya. Ya. Seterusnya Nabi Ayub alaihissalam kena penyakit wudhu. Kita punya wudhu buruk sampai belatungnya banyak. Tetap aja Nabi Ayub Allahu Akbar. Kata Allah, tuh iblis, berarti Nabi Ayub itu tidak ibadah kepadaku tidak ada apa-apa. Hanya untuk begitu. Ini contoh bagi kita semua di dalam Islam, baik fikih atau syauq diatur. Kalau fikih untuk mengatur syariat bagaimana kita ibadah kepada Allah. Hukum memudahkan bagi kita untuk ibadah kepada Allah. Ya, ini yang akan digarap oleh kita semuanya bab suci, yaitu oleh batu. Ya,
Nah, misalkan nggak ada air, kita bisa batu. Ini benar, ada sampai segitu hukum Islam. Udah. Nah, misalkan ketika ibadah, nah di sini kita ini sholat biasanya kan begini kita. Sholat air gak ada. Sedangkan saya buang air besar, mencet kagak, kena kagak biasa. Ini mah nggak bisa. Ya, ntar sholat mah. Nah, ini suatu hambatan bagi kita. Kan diatur di dalam Islam itu ada istinja pakai batu. Harus kita tahu. Ya, saya. Bagaimana caranya istinja pakai batu? Di sini ada ulama menyarankan dalam kitab fikih, yaitu ada 8 syaratnya. Ya. Yang pertama, ayyakuna bisatah jari. Ketika kita mau bersuci, ya sudah air besar. Nah, atau kita nggak ada airnya, sama sekali nggak ada air. Ini mah mungkin hal musim kemarau yang begitu lama lah. Kalau di kita nggak pernah ada kan. Ini misalkan kalau kita di jalan-jalan kemana, ketika kita tidak menemukan air. Misalkan kalau kita punya air sedikit, tapi kita haus, ya ada juga lebih baik pakai minum, jangan pakai wudu itu. Ya. Nah, ambillah batunya itu 3 batu, 3 biji. Nah, tapi syaratnya batu yang 3 biji itu ayakwai ayam kol mahal. Jadi batunya 3, keduanya batunya bisa membersihkan najisnya. Misalkan kalau ini ada batu kasar kagak, lembut kagak. Kalau kasar takutnya ada bahaya. Misalnya kada di hutan, wah ini batu karang, itu mah cari yang batu yang begitu sekira-kira aman bagi tubuh kita. Atau batunya 1 tapi sudutnya 3, boleh. Bagaimana misalkan kita suci tetapi 3 tapi enggak bersih, terus sebanyak mungkin. Adapun kalau ganjil, yaitu disunahkan oleh ulama harus ganjil. Misalkan kita 3 belum bersih kotoran kita, terus aja 4, 5, 6 bersih, tambah lagi 1, jadi 7. Itulah aturan syariat Islam sampai segitunya. Sama dengan kita misalkan batu jurnya 3, sudutnya 3, ya sudutnya 3, 3 sudut, batu 1 tapi sudutnya 3. Oh ini belum bersih, ada lagi, sama aja. Itu tata caranya. Jadi berarti ibadah itu kepada Allah, sholat itu yaitu tidak ada hambatan bagi kita semuanya untuk melakukan sholat. Tidak ada bagi kita hujah, saya tidak sholat karena saya tidak ada air, habis buang berak gini nggak ada, karena ada gantinya ini. Kalau sholat misalkan tidak ada air, kan ada tayamum, tanah mah ada di mana-mana. Jadi tidak ada udur bagi sholat, harus di mana-mana juga. Ya. Yang kedua disyaratkan, yang satu adalah batunya
3 atau curi 3. Kalau misalkan tidak belum bersih, yang 3 itu tambah aja. Ya, yang penting ganjil sunat. Yang kedua disyaratkan batunya itu harus membersihkan tempat najisnya. Jadi kalau batunya nggak bersihkan ya kotorannya, ya nggak boleh. Jadi harusnya batunya bisa bahasa kita membersihkan atau mencegah kotoran, menghilangkan kotoran. Beda dengan air. Kalau air itu maknanya menjil, artinya menghilangkan semuanya bisa. Ya. Wa alla yazifa yang ketiga, mohon maaf, najisnya alla itu an-nasa. Najisnya misalkan kita buang berak, jangan terlalu lama, harus. Jangan sampai kering. Kalau kering tidak bisa pakai batu. Kalau pakai air kan misalkan dari dulu kan ya. Dari dulu sebelum kita ada punya kamar mandi ya namanya, dulu kan ada apa? Cubluk ya. Nah, saya cuman dulu waktu pesantren di Basrean Banten begitu. Jadi di setiap kebun itu ada ya, terkadang apa tuh lu ya istilahnya di sini ceweknya kok di sana gitu. Kalau sama air boleh ya begitu, kalau sama batu nggak boleh, nggak bisa karena takut kering. Ketika kering ya tidak bisa batu. Kalau misalkan air, misalkan di sini nih kayak dulu ya, cubluk kita buang di sini, sedangkan sumurnya misalkan di kecamatan lah ya, di kecamatan sejauh itu, nah airnya di kecamatan atau jauh ada, pulang nggak apa-apa ke sana kalau sucinya pakai air. Nah kalau pakai batu sebelum kita buang air besar itu ya memberak, harus ada batunya, siapkan batunya. Waktu spontan itu selesai langsung, karena takut berkering. Kalau kering nggak bisa pakai batu. Ini ya disyaratkan nah wa alla jaban, tidak boleh ya, jangan terlalu kering. Terus wala yantila yang takila, tidak boleh bahasa kita pindah najisnya. Nah sini nih, jadi artinya ketika kita mau suci sama batu ya maksud tidak seperti yang sakit perut ya. Kalau sakit perut kan mencret kemana aja, orang yang mencret, nah nggak bisa itu mah. Kenapa? Karena mungkin pinggir-pinggirnya ada ya kecetan, itu tidak boleh seperti itu. Jadi disyaratkan yang betul suci batu mah harus kering kagak, misalnya biasa lah ya, yang normal, yang sehat gitu. Kalau seandainya orang yang mencret kan kemana-mana nih, nah nggak boleh itu, nggak bisa pakai batu ya. Ya. Terus selanjutnya walata alai akhar, tidak boleh yang ketika misalkan kebuang air besar mungkin kita kencing ya. Nah ketika kencing itu tidak boleh ada najis yang lain. Misalkan orang kencing, terus kalau kencing, oh kita kena nih ke sini ya, itu tidak bisa. Ya harus murni, tidak boleh tibaan atau kedatangan najis yang lain. Boleh. Wa ala yuzawiya safatahu wa hasyafatahu wa sibuhuma. Nah, yang ketujuhnya ini syaratnya tidak boleh melewat kepada yang lain. Harus di apa ya bahasa kita mah
di pelawangannya aja. Tidak bisa lewat ke pinggir-pinggirnya, tidak boleh. Mengkerutnya boleh. Nah, syabhatahu itu ada lewat mengkerutnya. Kan di lubang itu ada kerutnya. Nah, kalau misalkan lewat daripada pinggiran itu, misalkan ini ada kerutnya nih, lawang ini ya. Terus kita ada kerutnya di sini, lewat ke sini tidak bisa. Artinya hampir ke pantat lah, enggak. Sebelit pantat, tidak boleh, tidak bisa. Jangan kalau kerutnya, kerutnya itu kan sedikit, lewat situ tidak bisa. Itu sulitnya. Yang terakhirnya yaitu ayatul ahjar takirotan. Yang terakhir ada bahwa harus tahu bahwa nyangka batunya itu harus suci dan menyucikan. Gitu ya. Itu persyaratan untuk syariat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau ibadah tidak ada air, silahkan pakai batu. Itu ilmu bagi kita semuanya. Berarti ibadah yakin sholat itu tidak ada udurnya. Mau apa? Sakit? Apa? Tidak ada. Harus ibadah. Makanya kalau orang misalkan sakit perut, ya, cuma sakit kepala, duka sakit yang cuma sakit, tidak ibadah, tidak ada udurnya. Udurnya ada dua kan, sholat itu. Satu, lupa, kedua, ketiduran. Itu bisa dikodok, ya. Itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu tidak. Yang wajib ibadah bagi kita, bagi akal, yaitu balik dan punya akal bagi kita semua. Yang belum adalah anak-anak yang belum mampir balik, yang belum balik, yang belum dewasa, dan itu hilang akal. Berarti orang yang hilang akal, orang stres, ya, gila, orang gila. Itu tidak diwajibkan oleh Allah karena gila. Nah, bagi kita kalau enggak mau ibadah ya seperti itu. Ya, kita dewasa tapi menjadi orang gila, ya silahkan. Ya. Ya. Kenapa sholat itu adalah suatu jembatan untuk kita menuju Allah? Ya, ini kita mendapat sholat, contoh sholat isya, subuh, maghrib, isya dan sebagainya. Terus sholat tahajud, sholat hajat, sholat semuanya menuju Allah. Ketika menuju Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mobilitas kendaraan kita sholat, yang lebih efektif sholat menuju Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita bagaimana menyetirnya. Adalah kuat kita. Niat kita bagaimana? Nah, di situ ada orang karena surga, karena pengen ampunan Allah, karena pengen rahmatnya Allah, pengen ridho Allah, pengen takut neraka. Ada orang misalkan mau kekayaan duniawiyah, ada. Makanya kata ulama dalam kitab yang saya ketemukan, penasiran mahabbah fillah ma'allah, itu adalah di kitab Ruh kalau enggak salah. Jadi pengertiannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala ya mengisra mi'rajkan baginda Rasul? Kan kalau kita terbang mungkin harus pakai sayap. Nah, kan Rasul mah tidak ada sayapnya karena izin Allah oleh Allah. Nah, ini suatu contoh bagi kita semuanya. Ketika sholat isya, nah kembalikan kepada kita. Sholat isya, sholat subuh, tahajud dan sebagainya. Aktivitas ibadah kita. Jangan ada kita menuju Allah, terbang menuju Allah Subhanahu wa taala pakai sayap. Ini bagaimana pakai sayap?
Karena kalau contoh burung pakai sayap, ketika sayapnya tidak ada bisa terbang nggak? Nah, itu sama dengan kita. Ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu dikasih oleh Allah, ketika sesuatunya tidak ada, kita ibadahnya tidak ada. Yang takutkan di akhirat nanti. Seolah-olah sholat kita digadaikan dengan keindahan yang sementara. Makanya orang ketika ibadah sholat yang lain terus baca Al-Quran, untuk apa tujuannya? Ini kita untuk meluruskan syariat masuk ke ini ngajinya syariat tapi ditambah dengan ketasawufan, supaya kalbu kita belajar bersih untuk menyucikan hati kita, supaya kita bagaimana ibadah ini, karena ibadah kita enggak seberapa. Kalau ibarat tipe tipe keseberapa ibadah kita, khusyuk belum, hudur qalbi terkadang ada, kadang kagak waktu kita sholat itu. Ya, bagaimana kita ini ketika pulang ke rahmatullah, kalau tidak ada kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala rahmannya, ini kita mampirnya semuanya masuk neraka semuanya. Nah, berusaha walaupun ibadah kita kalau ibarat sambal goa cuma cabai dengan garam, tapi supaya enak nih, terasa mungkin ya, garamnya terasa, terus ladanya terasa, mungkin sama sambal-sambal kira digerus baik. Tinggal dipres hati kita buat kita. Karena di sini berbentukan perang kita dengan nafsu. Terkadang gini, contoh, ada seorang ustadz contohnya, misalkan, maaf ini ya, wah saya pengen ustadz jadi imam. Ketika jadi imam ada tujuan yang lain, nah, berarti kan menuju Allah dengan sayap itu. Oh, kita tidak dipakai imam lagi di masjid itu, tidak ada. Wah, berarti dengan sayap. Ibadahnya itu dengan sayap. Terbang kepada Allah, menuju Allah itu adalah dengan sayap. Ketika sayapnya tidak ada, tidak terbang. Itu jangan seperti itu ibadah kepada Allah. Mari kita sama-sama ya, untuk membersihkan dan mencucikan hati kita hanyalah kepada Allah aja. Kalau ibarat begini, kita menuju berjalan dengan tujuan adalah tidak ada apa-apa, hanyalah untuk ketemu saja. Ketika untuk kenal, ketika sudah kenal silahkan, sudah kenal kemana aja. Ketika ketemu bos, sudah ketemu karena kangen, sudah kangen kata bos, mau dikasih, mau apa, itu mah bagaimana bos saja. Itu belajar hati kita seperti itu harus. Ya. Nah, makanya di dalam syariat mengatur untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, kita diatur baik fikih atau ketasawufannya. Inilah, kalau misalkan kita ngaji fikih terus, itu syariat untuk mengatur ibadah aja. Contoh kayak tadi, kita tidak ada buang berak, ketika buang berak airnya tidak ada, wah karena udah tahu, nih ambil batu aja 3. Dan syarat, 1, batunya harus bisa membersihkan kotoran, ya. Terus kita alhamdulillah kita buangnya tidak mencret, tidak ada apa-apa, murni harus bisa. Terus tidak ada najis yang lain, ya, tidak ada. Nah,
terus buangnya beraknya tidak melewati ke kerut-kerutnya, ya artinya tidak basah lah, tidak basah begitu mencret kayak orang sakit, ya. Nah, maksudnya dengan terus batunya meyakini bahwa batu ini adalah suci, menyucikan, mutahhir, bisa karena suci dan mencucikan. Sudah gitu aja. Sudah tahu. Bagaimana kita misalkan untuk ibadah, untuk sholat, datang waktu sholat, ya air gak ada, pakai tayamum, ya tayamum, gitu, ya tayamum kita langsung ibadah. Jadi tidak ada untuk menghalang bahwa kita tidak bisa ibadah, tidak bisa sholat, tidak ada uturnya. Apalagi kita sekarang, air di sana di situ banyak, kenapa tidak ada sholat? Berat bagi kita untuk hujah Allah. Nabi Ayub alaihissalam sakit luar biasa, tetap ibadah kepada Allah. Kalau itu kan Nabi, itu kan contoh bagi kita semuanya, harus seperti itu. Sakit perut, sakit apa, udah nggak mau sholat, apa-apa, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sudah kita kembali kepada Allah, kita ke alam barzah, mau apa kita di sana? Ya, makanya ini pengajian ya, di majlis taklim itu seperti ini. Kalau kayak antara maulid, ya, ceramah itu bagian apa? Ada humornya. Kalau sini serius aja lah gitu, untuk membentengi hati kita semuanya. Ya, jangan sampai kita baca Al-Quran. Makanya mohon maaf ketika kita untuk memesantrenkan anak, awas. Jangan anak di pesantren, anak kenapa di pesantren supaya jadi ustaz? Waduh, jangan seperti itu. Ada anak-anak, oh di pesantren kan iya supaya jadi ustazah, supaya bisa jadi ceramah ke sana kemari. Itu niatnya buat apa? Jadi diniatkan, kenapa kita anak diberangkatkan ke pesantren untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, ya untuk bekal dia, supaya dia itu adalah bisa ibadah mengabdi kepada Allah. Dengan kewajiban orang tua mendidik, karena saya tidak bisa untuk mendidiknya, maka dititipkan ke pesantren kepada kiai yang bisa. Itu begitu. Ini mah terkadang begitu. Oh, pesantrenin iya. Supaya apa? Ini anak kita supaya jadi ustaz. Ustaz buat apa? Ya, mau jadi ustaz buat apa sih? Kita itu mengasankan mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berangkatan anak ke pesantren untuk mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja gitu. Ini yang banyak kita gagal karena baik doa, baik apa, karena kehijab oleh seperti itu. Contohnya begini, kenapa kita selalu dzikir kepada Allah? Yuk, kita sehari-hari ya banyak dzikir. Sedangkan Abdul dzikir la ilaha illallah. Sudah sholat 5 waktu baca la ilaha, dzikir terus. Ala bidzikri tatma'innul qulub. Itu Al-Quran loh. Kita tidak pernah bertanya, dzikir itu selalu mensejukkan hati. Kok dzikir terus-terusan hati nggak pernah sejuk sih? Nggak pernah tenang. Ketika orang ibadah kepada Allah dengan ibadah Allah, yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan. Kok kita ibadah kepada Allah, sholat, tahajud, baca Al-Quran sana masih gersah sih. Nah, di sini harus kita muhasabah masing-masing diri kita. Ada apa di kita? Bosan orang dengan doa, Rabbana atina fid dunya, bosan. Bosan dengan Fatihah, terkadang bosan dengan wirid bismillah. Apa? Bosan.
Seharusnya kita apa? Mudawamah terus. Karena apa? Ketika kita ini berzikir kepada Allah lewat siapa saja, lewat bacaan apa aja, ya zikirnya di mana saja, insya Allah ada ketenangan Allah Subhanahu wa taala. Contoh gini, terkadang kita zikir tengah malam, kok masih tengah malam, enggak usah. Sesudah sholat 5 waktu kadang tenang. Disitulah kita harus banyak. Karena ketenangan itu zikirnya sesudah sholat fardu. Banyak orang yang pakai sholawat ini kalau saat imam, enggak. Bukan jelek saatnya. Terkadang nyamannya kita di mana? Ada nyamannya misalkan kayak la ilaha illallah, nyamannya 40, ya udah segitu. Nyaman segitu. Karena tingkatan para aulia juga dulu seperti itu mengijazahkan atau mengasih aurat itu enggak banyak-banyak. Ada suatu dongeng nih. Ya, ketika dia itu mungkin ijazah kepada ulama dulu, dia minta suatu wiridan. Kamu ini ketika banyak, kenapa ya saya nggak begini-begini? Nah, terus ada juga yang dikasih waqiah, karena dia tujuannya mau apa? Pengen kaya. Tetapi dia nggak kaya, dia tetap wuyem, kayak mabok, stres. Makanya Al-Quran stres, nggak ada. Katanya ayat kursi bukan orang itu muka gila, kata siapa? Nggak ada. Kemampuan masing-masing. Kalau si ini contohnya Ajuk mampunya 100, baca ayat kursi 100, mampu, dia nggak apa-apa. Kalau misalkan yang lain, contohnya Iwan, cuma mampunya 50, lewat dari 50 panas loh, muliem loh, nggak boleh seperti itu. Ya, makanya kita cari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ibadah nyaman kepada Allah. Makanya ulama-ulama dulu tidak misalkan waktu dohor nih, nyaman nggak di awal waktu? Kalau misalnya belum nyaman di awal waktu, kita geser sedikit. Misalkan awal waktu dur ya, pertama jam 12. Memang bagus. Aduh nyamannya ini, belum nyaman, tenang aja dulu. Karena saya kenapa? Saya belum ngopi nih. Udah ngopi dulu aja. Karena waktu masih banyak. Ini begini. Ada orang sekarang mau, dalam waktu mau mengakhirkan dosa begini. Mungkin mengakhirkan waktu itu dosa, kita adalah loncat. Di akhir waktu tidak ada halangan. Mencari kenikmatan. Ya, kalau nikmat beda kan? Sok coba. Ini contoh ya. Kalau sesuatu nikmat nih, ini aja contohkan. Ini ada minuman misalkan pit ya, yang ini diminum enak, mesti bisa habis. Yang ini pahit, nggak enak kan? Nah, jangankan habis 2 kali juga, karena yang pertama aduh pahit nih, udah ditaruh aja. Ulama-ulama dulu begitu, ibadah kepada Allah itu, awal tuh belum nih saya. Ya. Nah, ketika geser 1/2, ada ketentraman. Nah, itu disitulah ibadah kepada Allah. Termasuk mengakhir tidak. Karena lebih kan, contohnya jam 12 kita dohor. Ketika dohor langsung kita wudu, pesanan Allahu Akbar. Mungkin kalau seorang yang hobi ngopi, enam kopi, karena ya itu mesti udah ada. Waduh, saya belum ngopi yang jadi berbelok ke situ. Nah, ibadah kepada Allah itu supaya nyaman. Bagaimana nih kenyamanan kita nih mana?
dengan wirid kepada Allah, zikir nih. Kita misalkan la ilaha illallah sudah sholat 5 waktu, nyamannya berapa? Ya umum semuanya ini. Ada 40, 100, 165 atau 1000. 100 ya. Minimal maksimal kita mah 100 ya. 100 minimalnya 40 mesti nyaman lah. Di situ aja. Kenapa? Karena kita sudah kenyamanan mulai ini kan 100, ya lewat dari 100 gelisah kita itu. Salat tidak nyaman, gak bakalan. Ini cara ibadah sama dengan zikir bismillah, Fatihah. Kenapa? Karena kan ada tujuan yang tidak kenyamanan. Mari kita sama-sama. Kita beda kiras. Ya. Ini Quran. Nah, sama diaturlah di kitab fikih, kita ada ya. Bagaimana ibadah itu adabnya kepada Allah. Nah, kalau kita fikih yang baru kita lakukan adalah syariat awal berangkat menuju Allah salatnya. Karena kita tidak ada darurat, tidak ada air, ya kita buang berak seperti itu salatnya. Ketika tidak ada air maka wudu, maka kita tayamum. Ya silahkan ibadah kepada Allah. Mau baca Quran, mau salat wajib atau sunatnya. Ini diatur oleh fikih. Ya. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau sudah punya ilmu pasti tidak akan ragu-ragu. Ya, kepastian. Nah, sama dengan ketika ibadah kepada Allah di waktu. Sekarang kan di waktu ini banyak yang diperebutkan. Ya, maaf orang ya. Waktu ada satu jemaah ya. Walaupun misalkan lagi di kerja agak apa, wah udah kalau duhur waktu langsung berangkat aja. Ini pikirkan pakaian kita. Ya. Adab kepada Allah itu salat kalau enggak darurat mah harus ya sopan lah. Ya sopan. Sopannya bagaimana? Islami. Dalam Al-Quran pakaiannya. Kayak kita nih, ya. Alhamdulillah. Sebetulnya ini juga kurang maksimal. Pakai koko, yang sama ke samping kain biasa. Seharusnya pakai koko kayak gini, pakai apa gamis. No, itu maksimal. Kalau kita makan gemes, kayak ustad, kayak macam mau, dicengin. Udah biasa. Gitu. Nah, dia diomongin orang begini, seharusnya begitu. Nah, itu suatu adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mah pakai maaf nih ya. Kalau pakai itu sah ya. Sah. Cuma kurang begitu adabnya. Maaf kayak baju pendek ya, pakai kaos oblong ke sana, sah saja. Menurut ulama pikir ini saja, semua jangan. Cuma berkesempurnaan kurang adab di kita Allah. Adabnya begitu, yo. Makanya kita kalau mau beli gamis, ya memang begitu bagus. Tapi kita mah agak malu ya, karena orang kayak ustad, suka jemaahkan begitu. Kayak haji aja, memang haji itu mau pakaian Islami dari Ansari bukan. Kalau ini pakaian bukan dari Islam bukan sebetulnya. Kok biasa aja. Ini yang harus kita pikirin. Jangan pakai, sholat mau pakai apa, sontok aja segini, itu kurang sopan, ya. Kecuali kita darurat Pak, ya. Misalkan kita di hutan, ya, sampingnya itu ada kena najis, ya, dicuci, misalkan airnya nggak ada, cuma ada sontok aja sama sangsang yang suci, ya silahkan itu aja, karena darurat. Adabnya dihilangkan ya karena nggak ada.
Lah kalau kita di rumah sini lah, yang bener lah. Ada pada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita tidak nyaman ibarat tidak dikasih oleh Allah Subhanahu layyinul qalbinya. Karena kita kurang adab pada Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Nah, ketika kita sholat terus-terusan qolat, mudawamah sholat, baca Al-Qur'an, dzikir, kan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketika orang itu sering dzikir kepada Allah, hatinya tidak akan gersah. Adem, dikasih kekayaan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau punya duit, mau punya apa, ya tenang ada Allah. Ya, kita bisa enggak gitu? Ya. Misalkan kita punya uang 200.000 atau udah gersah kita. Nah, berarti dikirnya itu kita belum. Nah, yang kedua adalah harus kita mudawamah. Artinya kita wirid atau kita menjalankan sesuatu belum nyampe tahun-tahun karena 40 hari juga udah bosan. Itu jangan begitu itu. Nah, seperti wirid yang sudah sholat, ya. Itu sebetulnya kan hari itu udah tahun-tahun gitu. Ya, kita sudah sholat maghrib, subuh. Kalau di orang lain mah, di tempat orang mah, kita subuh, dohor, asar, maghrib, isya, semuanya pakai wirid seperti itu. Nah, ini pengen menggalakkan seperti itu nih, ya, pengen menggalakkan seperti itu. Kita bareng-bareng. Ya, jadi kita dohor kan biasanya astagfirullah langsung doa, tawayyih langsung doa. Nah, sekarang mau menjalankan seperti itu supaya kita sudah itu ada dawam. Nggak dapat di dohor, mungkin di asar. Nggak kayak ketenangan di asar, mungkin kita di maghrib di isya, kan subuh. Masa sih di 5 waktu kita enggak? Gitu aja. Sekian tahun tidak terasa. Kita mudawamah karena keistiqomah dengan aurat ratib itu. Itulah hebatan kita suka berjamaah atau walaupun sholat sendiri, ya baca aja. Ya, misalkan sholat munfarid, ya nggak berjamaah, ya wirid dulu itu aja. Ratib, iya itu karena itu adalah kalau di wirid muhasanah namanya. Itu riwayat dari baginda Rasulullah SAW sama. Ya, yang disebut ya itu juga perjalanan. Nah, cuma ke sini ada yang menakan ya seperti suatu kelompok ya, Toriko, Sakdia, Nabandia, Satijania, banyak. Ya, itu harus ijazah itu ya. Bisa ijazah. Nah, ke kita mah udah sama aja, yang penting keikhlasan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya. Jadi gimana tadi adalah fikih mengatur untuk berangkat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala awal ya. Jadi kita seandainya kalau nggak ada air, buang-buang berak jangan segan-segan, carilah batu 3 ya. Agak kasar dikit, gitulah bahasa kita mayor. Agak kasar dikit, bisa mencucikan, bisa membersihkan najisnya. Kecuali najisnya, ibaratnya jangan mencret aja dah, gitu aja kita mah. Jangan mencret ya, kayak orang sakit perut. Dan seterusnya, jangan kedatangan atau ketiban najis yang lain, contoh air kencing ya. Adanya. Yang terakhir adalah batunya yang akan dipakai untuk suci, yaitu harus tohir mutahhir, bisa mencucikan suci dan mencucikan yang lain. Tuh ya, mudah-mudahan Anda membuat. Jadi keistimewaan bagi kita semuanya di Islam, jadi diatur sampai buang berak juga diatur oleh Islam. Itu istimewanya agama Islam itu.
ya, baik munakat, baik segala rupanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal mempraktekkannya, kita melakukan kita semuanya. Jadi ibadah kepada Allah itu tidak ada yang sulit untuk melaksanakan ibadah ini, tetapi disulitkan oleh kita semuanya. Sebagaimana ya, air tidak ada. Misalkan kita mau buang berak, ada kan gantinya. Air tidak ada, semuanya tidak, kan ada tayamum. Harus bagaimana gitu? Ya, tidak sulit untuk berangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sulit itu karena kita dibujuk oleh setan. Itu tergoda dengan setan, nggak mau sholat, nggak mau berangkat ke masjid, nggak mau melangkahkan ke talab ilmu, itu karena terbujuk oleh setan. Mudah-mudahan kita nih terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita walaupun nggak seberapanya, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadi jembatan bagi kita sana dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini gitu ya. Jadi bab ini besok kalau ada waktu ya bagian wudu ya. Ini bagaimana wudu yang bagus, nah, kita diatur oleh ilmu fikih. Ini insyaallah ketika ada umur semuanya kan umur mah kita nggak tahu ya. Sekarang lagi ngobrol bagaimana malaikat malakal maut sudah ada di rumah, ini kan nggak tahu kita. Nah makanya kita mudah-mudahan dengan tolab ilmu ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan bagi kita semuanya, karena ada dosa serta baginda Rasul ada dosa yang tidak bisa Allah maafkan pada kita selain cari ilmu, datang ke majelis taklim. Nah, itu mudah-mudahan semua dosa kita, saudara kita, yang keruhun kita yang sudah meninggalkan kita, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pengajian pada malam Senin ya, rutinitas kita untuk melaksanakan thalab ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Insyaallah bulan besok ada waktunya kita mulai merangkat ke bab wudu, kemudian salat yang lebih praktis ya, yang lebih kita bentar praktis di sholat ya, praktik di wudu, bagaimana wudu kita yang sempurna. Terkadang wudu kita ini kecelak itu sah di sana, cuma nggak sempurna. Itu berangkat dari situ kenapa sholat kita seperti ini, karena wudunya juga mungkin kurang bagus. Nah di fikih insyaallah akan dibahas ya bulan besok. Kalau dibahas sekarang udah 8:30 kan, pengajian mah sejam juga puyeng gini mah nggak enak, beda dengan nonton dangdut ya, sinetron beda, puyeng. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimin wa lana Muhammad wa sallam tabaraka sallallahu alaihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa syakiran wa majida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih al-mawdu'atin sabaq nasyiril aqbal wal ladhi la syaratika nasyir wa la yahfa qadami dari Allah nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afa wassalam daima bid-din wad dunya wal Allahumma salkal huda wa tawqa wa amina. Allahumma jib syarafan ala syarafan wa nuran ala min ala ta'ala maqam wa fi manisib wa darajat wa nasalka ridhaka wa ya rabbal alamin wal afiyati daimati wal mu'tilan bidai sunnati wal jama'i syahadatan wa ladan wa billana ma kana jidi padika ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Wa narbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun salim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.